semuanya, selamat datang kembali di channel Infoin Classroom. Di video kali ini, Mimin akan melanjutkan storytelling lanjutan dari volume 12, yaitu volume 12.5 tahun kedua. Dan part kedua di video sebelumnya, cerita itu berakhir dengan dimana Ayano Koji menjelaskan mengapa dia mendrop out Mizuno. Dan di video kali ini, Mimin akan melanjutkan ceritanya. Sebelum mulai, bagi kalian yang belum subscribe, bisa bantu support dengan memencet tombol subscribe, like, dan komen. Dan bagi kalian yang udah subscribe, Mimin ucapkan terima kasih. Nggak pakai lama, langsung aja ke storytellingnya. Setelah Ayano Koji selesai menjelaskan alasannya mendrop out Mizuno, setelah pulang sekolah, semua siswa sudah meninggalkan kelas. Di saat itu, Ayano Koji melihat Kei tampak ingin pulang bersamanya. Tetapi Ayano Koji memberitahunya bahwa lebih baik dia pulang bersama Sato atau yang lainnya hari ini. Setelah memahami alasannya dari Ayano Koji, Kei langsung mengikuti apa yang Ayano Koji katakan. Ayano Koji melakukan itu karena saat ini dia telah menyebabkan Mizuno di drop out. Ayano Koji menilai jika dia bermesraan tak lama setelah teman sekelasnya dikeluarkan, pacarnya yaitu Kei pasti akan menerima image yang buruk. Untuk menghindari hal ini, Ayano Koji menilai saat ini lebih baik dia pulang sendirian setidaknya untuk hari ini. Dan saat ini, Ayano Koji menilai Horikita dan Hirata adalah orang yang paling memahami situasi secara rinci, dan saat ini mereka berniat untuk menyelidikinya lebih lanjut. Setelah memikirkan itu, Ayano Koji berkata, "Baiklah, aku juga pulang." Mengatakan itu, akhirnya Ayano Koji keluar dari kelasnya sendirian. Namun, saat Ayano Koji hendak menuju asrama, Ayano Koji-kun." Suara datang saat Ayano Koji melewati pintu masuk. Suara itu berasal dari Kushida yang mencoba mendekat dan berbicara dengan Ayano Koji. Ayano Koji melihat di sekitar Kushida tidak ada orang lain. Karena itu, Ayano Koji menilai Kushida sengaja menunggunya di sini. Kemudian ketika Kushida mendekat, dia berkata pada Ayano Koji, "Ada beberapa hal yang ingin kutanyakan padamu." Mendengar itu, Ayano Koji berkata, "Lebih baik tanya dari ponsel aja." Mendengar jawaban Ayano Koji seperti itu, Kushida berkata, "Karena nanti ada yang melihat kita dan mungkin akan menyebarkan rumor buruk." Ayano Koji yang mendengar jawaban Kushida yang sangat sadar akan hal itu menjawab, "Kalau kau tidak memperdulikannya, langsung aja, apa urusanmu? Karena sekarang, aku tidak berniat lagi untuk terus menjilat teman-teman sekelas. Jadi, bertanya langsung seperti ini lebih bermakna," kata Kushida. "Apa maksudmu?" tanya Ayano Koji. "Tadi, atau lebih tepatnya, di depan teman-teman sekelas, aku mendukungmu dan membuat semuanya berakhir dengan sempurna. Tapi sebenarnya, kamu sengaja membuat Mizuno mengundurkan diri, kan? Karena ini adalah kesempatan untuk menghapus pengkhianat," jawab Kushida. Mendengar itu, Ayano Koji berkata, "Tidak, itu sebenarnya..." Mengatakan itu, Ayano Koji berpikir untuk sekedar membantah di permukaan. Tapi Kushida menyeringai sedikit dan melanjutkan kata-katanya. "Memang benar, dalam ujian kali ini, Ichinose-san tanpa diragukan lagi sangat kuat. Tapi meskipun begitu, menurutku, Ayano Koji-kun seharusnya ada cara lain untuk menghancurkan mentalnya, kan? Apa aku salah?" tanya Kushida. Mendengar itu, Ayano Koji menilai Kushida membuat penafsiran yang sangat baik terhadap pikirannya. Kemudian setelah itu, Kushida berkata lagi, "Teman-teman sekelas yang bodoh dan Horikita yang terlalu baik, mereka semua tidak akan memikirkan hal ini." Sekali lagi, Ayano Koji merasa ini adalah kemampuan observasi yang hanya dimiliki Kushida, yang selalu gigih menggali isi hati orang lain. Lalu Kushida melanjutkan lagi kata-katanya, "Dan jika kalah, tidak masalah, asalkan Mizuno bisa disingkirkan. Benar kan?" Sejujurnya,
Aku mengaguminya. Sikapmu yang seperti itu, kata Kushida. Kenapa kamu berpikir seperti itu? Tanya Ainokoji. Mendengar Kushida mendesis, Ainokoji merasa meskipun Kushida sadar bahwa dia sedang menghindar, Kushida tidak berniat untuk menyelidiki lebih lanjut. Memikirkan itu, Ainokoji berkata, "Lupakan tentang aku. Aku malah terkesan dengan cara pendekatanmu, Kushida. Intervensimu tadi sempurna. Walaupun mereka semua merasa waspada terhadapmu, banyak siswa yang menyadari keakuratan ucapanmu." Ya, tentu saja. Aku sudah kehilangan banyak hal. Perlu bagiku membangun posisi aman di kelas. Jika terjatuh ke dalam kendali Ainokoji-kun, aku tak tahu apa yang akan terjadi nanti, jawab Kushida. Mendengar itu, Ainokoji berkata, "Horikita juga mempercayaimu, Kushida." "Hentikan. Horikita adalah musuhku. Kami cuma lagi gencatan senjata karena tujuan yang sama," kata Kushida. Mendengar itu, Ainokoji berkata dalam hatinya, "Dengan begini, Kushida akan terus memperhatikan dirinya dengan baik di kelas. Walaupun tidak bisa menyaksikan dari dalam, namun aku yakin hal itu. Kemudian setelah itu kita akan berpindah, yaitu waktu mundur sedikit ke belakang. Di saat Horikita dan yang lainnya mulai berdiskusi di ruangan kelas tentang dikeluarkannya Mizuno dari sekolah, di kelas lain juga mulai mengulas kembali tentang ujian khusus akhir semester, yaitu kelas Ichinose yang wajib menang karena kelasnya sudah berada di ujung tanduk bahkan sebelum ujian. Ketiga perwakilan yang kembali bersama Hoshinomiya semuanya duduk di tempat duduk mereka tanpa banyak bicara. Di kelas yang hening itu, Ichinose terus menundukkan kepalanya dan tidak bisa mengangkatnya. "Semuanya, maafkan aku," kata Ichinose. Kata-kata Ichinose seperti dipaksakan keluar dengan susah payah. "Kita kalah dalam ujian hari ini. Ini salahku," kata Ichinose yang terus tertunduk. Baik peserta ujian maupun perwakilan merasa semua tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi dalam ujian khusus ini. Pertandingan antara perwakilan tidak diumumkan. Mereka hanya bisa melihat dari hasilnya saja. Hal ini juga berlaku tidak hanya untuk kelas Horikita, tetapi juga untuk kelas ini. Teman yang mengundurkan diri memang menyakitkan, tetapi kelas Horikita sekarang memegang kemenangan. Bisa dibilang mereka memiliki cukup bahan untuk maju. Di sisi lain, kelas Ichinose berbeda. Hanya ada kenyataan kekalahan yang sangat membebani mereka. Seharusnya begitu, tapi suasana yang berat tidak bertahan lama dengan cara yang buruk. Hal ini dikarenakan siswa-siswa di kelas ini tidak menyukai suasana yang berat. Kemudian tak lama seorang siswa berkata, "Honami-chan tidak perlu minta maaf." Kemudian beberapa siswa juga berkata, "Ya, itu benar. Menurutku, kalau saja kami lebih baik dalam berdiskusi, pasti akan membantu." Kata-kata yang diucapkan kepada Ichinose bukanlah suara mengkritiknya, melainkan suara yang menghiburnya. "Itu benar. Jangan terlalu dipikirkan." Itu benar. Jangan terlalu dipikirkan. Siapa yang mengucapkan kata-kata ini tidak perlu diperhatikan dalam situasi seperti ini. Bukan hanya satu orang, tetapi setiap orang bergantian mengucapkan kata-kata yang menghibur. Ini bukan situasi yang langka, melainkan ini adalah pemandangan yang sudah biasa terjadi di kelas Ichinose. Saat sedang sedih, mereka saling memberi semangat. Saat merasa kesulitan, mereka saling mendukung. Tidak ada serangan terhadap individu tertentu. Pemikiran positif semacam ini tak sepenuhnya salah. Namun saat ini, yang terjadi sekarang hanya saling menjilat luka yang sudah biasa terjadi. Tak ada yang berubah. Salah satu siswi yaitu Himeno hanya bisa melihat pemandangan kelas ini dengan rasa tidak nyaman di tenggorokannya. Dia merasa ini tidak bisa dibiarkan terus seperti ini. Pikiran ini terus muncul dalam benaknya.
Tentu saja, dia juga tahu bahwa kekalahan ini bukan hanya kesalahan Ichinose seorang. Seperti yang dikatakan orang lain, sebagai peserta, masih ada hal-hal yang bisa diperbaiki. Himeno juga tahu bahwa dia sendiri juga belum menunjukkan hasil yang layak dipuji. Namun, jika terus menghindari kenyataan ini, maka tidak ada kemajuan. Itulah yang dipikirkan Himeno. Karena itu, dia harus berdiri untuk berargumen dan membuat orang-orang berpikir kembali. Membuat semua orang sadar bahwa kekalahan ini tidak bisa hanya dianggap sebagai kekalahan dalam satu pertandingan saja, melainkan membawanya ke arah berikutnya. Namun, dia tidak bisa mengucapkan kata-kata itu. Suara yang sudah hampir keluar dari tenggorokannya akhirnya tertahan kembali. Siswa yang pada awalnya tidak menyukai atau pandai berada di depan kerumunan, hanya untuk saat ini mengumpulkan keberanian untuk berdiri dan berbicara ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Gugup, tangan terus-menerus berkeringat tanpa sadar. Bibir atas dan bawahnya tertutup rapat, tidak bisa terbuka. Bagian belakang tenggorokan kering. Tidak bisa melihat lurus ke depan, kepalanya pun mulai terasa sakit. Selalu begini. Rasa frustasi karena tidak bisa mengungkapkan pemikiran di depan banyak orang. Namun, Himeno mulai berubah. Selama ini, dia selalu sendirian. Tapi sekarang, dia tahu bahwa ada teman yang mengerti dirinya di dekatnya. Karena itu, seperti meminta pertolongan, Himeno memandang Kanzaki. Dia membentuk sebuah kelompok yang bisa memberikan masukan kepada Ichinose. Hanya dengan mengucapkan kalimat pertama saja sudah cukup. Jika Kanzaki berdiri dan berbicara sekarang, maka dia bisa berbicara. Namun, ini adalah tekad kecil Himeno yang berbeda dari sebelumnya. Namun, Kanzaki bukan hanya tidak berniat untuk berdiri, bahkan dia tidak melirik sekelilingnya sama sekali. Dia menundukkan kepalanya dan diam tak bergerak, seolah-olah menunggu hal ini segera berakhir. Kemudian, Himeno mengalihkan pandangannya dengan tatapan meminta bantuan ke arah teman lainnya Hamaguchi. Hamaguchi segera menyadari pandangan Himeno, namun ia menunjukkan kebingungan dengan perlahan menggelengkan kepala. Artinya, jika Kanzaki tidak berencana untuk bertindak, itu berarti sekarang bukan waktunya. Himeno yang mencari pertolongan namun tidak mendapatkannya, hanya bisa menunggu waktu berlalu. Kemudian, beberapa saat seorang siswa berkata, "Mungkin kita sedang dalam keadaan krisis saat ini, tapi kau tahu, ini masih belum berakhir." Siswa itu adalah Shibata yang berdiri dari tempat duduknya dan menghampiri Ichinose, yang mencoba memikul tanggung jawab sendirian. Dia mencoba untuk memberikan dukungan dan menunjukkan kepadanya sebuah kepalan tangan yang kuat. Kekalahan kali ini hanya masalah kecil. Masih ada setahun lagi. Betul kan, teman-teman? Kata Shibata. Setelah itu, seolah ingin membangkitkan semangat sekitar, ia melirik ke sekeliling kelas dan berseru dengan suara keras. Namun, berbeda dengan apa yang dipikirkan Himeno, kenyataannya jauh lebih kejam. Dia hanya bisa memenekan pikirannya sendiri dan mengikuti langkah teman-temannya yang terus mengucapkan kata-kata penyemangat. Yang memandang semua ini dengan mata yang paling dingin adalah wali kelas Hoshinomiya. Meski sering merasa ingin muntah, dia mampu bertahan hingga saat-saat terakhir. Sebagai seorang guru, dia tidak boleh terlibat kecuali sangat diperlukan. Meskipun dia tahu hal itu, sebenarnya sejak awal dia hampir tidak berniat untuk mematuhi aturan itu, dan sekarang dia benar-benar sampai pada batas kesabarannya. Hoshinomiya mengangkat tangannya tinggi-tinggi, kemudian dengan kuat menepuk meja pengajaran. Suasana yang sebelumnya sedikit mereda, seketika langsung menjadi sunyi dan dingin. Kalian semua, apa benar-benar paham dengan keadaan sekarang? Menghadapi para siswa yang saling menghibur diri, Hoshinomiya berkata dengan nada datar, pelan, namun tegas. Jujur saja, kalian semua tidak normal. Tidak normal sama sekali.
Kata-kata keras ini keluar dari mulut guru tersebut. Siswa-siswa yang memaksa senyuman, kini wajah mereka tampak kaku. Sensei. Meski takut dengan atmosfer dingin di kelas, seorang siswa laki-laki tetap memanggil nama Hoshinomiya. Namun, Hoshinomiya mengabaikan panggilan tersebut dan malah menatap Shibata yang berdiri di samping Ichinose. "Shibata-kun, kamu tadi bilang masih ada banyak waktu kan?" kata Hoshinomiya. Iya. Kamu benar-benar berpikir begitu?" tanya Hoshinomiya. Mendengar itu, Shibata berkata, Iya, maksudku, kalau untuk menyerah itu terlalu cepat. Dalam sepak bola, sebagai perumpamaan, meskipun kita tertinggal sekarang, jika hanya selisih 2 atau 3 poin, kita bisa membalikan keadaan kalau kita bisa menguasai ritme permainan, kata Shibata. 2 poin? 3 poin? Ritme? Jangan bicara omong kosong. Kekalahan kali ini sangat berat, jawab Hoshinomiya. Tapi sensei, maksudku sensei masih ada 1 tahun lagi. Masih ada 1 tahun? Tidak, itu salah. Kau tahu kan? Yang benar, tinggal 1 tahun lagi. Itu pun pasti masih ada kesempatan untuk membalikan keadaan, kata Shibata. Tidak ada. Aku akan memberikan analogi permainan sepak bola favoritmu. Alih-alih membalas 2 gol, mereka mencetak 3 gol lagi hari ini, dan kita kalah. Dengan selisih sekitar 10 gol. Itulah jumlah gol yang telah mereka cetak, dan mereka adalah tim yang lebih baik dari kita. Kau seharusnya sudah memahami hal itu sekarang, kata Hoshinomiya yang mencoba menghadapi siswanya yang menghindari kenyataan. Hoshinomiya tidak bisa lagi menahan emosinya dan meluapkan kata-kata itu. Namun, meski begitu, Shibata masih tidak menyerah. Sensei, kau tahu istilah Giantin Killer tidak? Kami diam. Yang kalian butuhkan bukan bermimpi tentang hal-hal yang tidak ada kaitannya, tapi menerima kenyataannya. Mengerti? Mengatakan itu, Hoshinomiya merasa dia harus membawa siswa-siswa yang tersesat di dalam hutan kembali ke kenyataan. Seolah-olah mendapatkan perintah untuk kembali ke kursinya, Shibata dengan enggan berbalik dan meninggalkan sisi Ichinose. Kemudian setelah itu, Hoshinomiya mendekati Ichinose yang terus menundukkan kepala dan berkata dengan tegas, "Kita sudah tamat. Begitu kan, Ichinose-san?" Sensei. Hoshinomiya yang sudah mengamati ujian ini dengan seksama, sangat paham apa yang telah terjadi. Kehancuran mental yang dialami setelah dihantam oleh Enokoji Kiyotaka dan kenyataan bahwa kelas ini sudah tidak memiliki peluang untuk menang. Ichinose yang sejak tadi tertunduk lemas berkata, "Aku yang bertanggung jawab. Untuk seterusnya, aku sudah tidak punya kepercayaan diri lagi untuk menjadi pemimpin." Ichinose yang hendak menyatakan bahwa dia akan mundur dari posisinya. Namun Hoshinomiya tidak membiarkan Ichinose mengungkapkannya lebih lanjut. "Itu tidak benar kan?" kata Hoshinomiya. Mendengar itu Ichinose terkejut. Aku tidak ingin kamu mengatakan kata-kata seperti itu. Aku hanya ingin kamu semua menyadari kenyataannya, kata Hoshinomiya. Sekarang setelah marah tadi, Hoshinomiya kembali tersenyum lembut. Kita kalah sekarang. Jika terus seperti ini, kita tidak akan bisa menang. Kau mengerti itu, kan? Kata Hoshinomiya. Iya, jawab Ichinose. Meskipun Ichinose tidak menyukainya, dia hanya bisa menyetujui apa yang dikatakan oleh Hoshinomiya karena itu adalah kenyataan yang benar. Mendengar itu, Hoshinomiya mengangguk puas. Tidak masalah Ichinose-san, aku percaya pada kekuatanmu. Kau bisa menyerahkan semua hal yang menjadi kekhawatiranmu padaku. Hoshinomiya dengan lembut menepuk bahu Ichinose dan berbisik di telinganya. Jika dia membiarkan Ichinose mundur sekarang,
maka akan ada banyak hambatan dalam pengolahan kelas ke depannya. Hoshinomiya menilai bahwa yang lebih penting sekarang adalah menunda keputusan tersebut. Untuk sekarang, beristirahat dan pulihkan luka di hatimu dulu ya, kata Hoshinomiya. Setelah itu, Hoshinomiya pergi meninggalkan Ichinose dan kembali ke sikapnya yang biasa. Hoshinomiya menyadari ternyata hanya dengan mengandalkan siswa-siswa sendiri, mereka tidak akan bisa keluar dari kelas D yang terpuruk. Cara terakhir yang tersisa adalah dia harus turun tangan dan menyelamatkan kelas ini dengan melanggar aturan. Sekarang, harapan Hoshinomiya terhadap Ichinose hanyalah untuk mencegah agar kelas ini tidak runtuh sepenuhnya. Kemudian setelah itu Hoshinomiya berkata, "Baiklah, diskusi kelamnya cukup sampai di sini. Kalian tidak bisa mengubah hasil kali ini, tetapi mulai sekarang akan berbeda. Ini hampir liburan musim semi dan kami akan mengadakan pertemuan 3 arah antara siswa, orang tua, dan guru. Kalian perlu memikirkan tentang karir juga." Setelah berkata begitu, Hoshinomiya mengumumkan pembubaran kelas untuk hari itu, karena dia tidak ingin terus menghirup udara busuk yang ada di dalam ruangan kelas ini. Meski hampir menang, Ichinose tidak mampu menunjukkan potensi sebenarnya saat melawan Ainokoji dan mengalami kekalahan telak. Setelah itu, Ichinose tidak pernah muncul di sekolah. Liburan musim seminya dimulai dengan awan gelap yang terbang di atasnya. Kemudian, waktu berlalu. Sekarang, setelah ujian akhir tahun yang penuh pertarungan sengit berakhir, waktu menunjukkan 19 Maret, hari Sabtu. Saat pukul 7 pagi, Ruen meninggalkan asrama sendirian dan berjalan ke pinggir sekolah. Pada jam seperti itu, suhu udara terasa sedikit dingin. Banyak orang seharusnya masih tidur. Ketika sampai di tempat tujuan, dia menyadari bahwa orang yang ditunggu telah tiba lebih dulu. Orang yang ditunggu itu menompang punggung kecilnya ke arah Ruen dan melihat pemandangan di sekitarnya. Setelah mengamati jaraknya yang agak jauh, Ruen sengaja membuat langkah kakinya terdengar lebih keras dan berjalan ke arahnya lalu berkata, "Kamu datang lebih awal ya." Kemudian, agar tidak mengujudkannya, ia dengan hati-hati memulai percakapan. Sejak hasil ujian menentukan pemenang, mereka berdua tidak bertemu lagi selama beberapa hari terakhir. Ekspresi apa yang ditunjukkan saat dia menoleh, dan jawaban apa yang akan diberikan. Ruen tidak punya keinginan untuk memprovokasi, dia hanya merasa penasaran. Dengan tongkat yang dia genggam di tangan, Sakayanagi perlahan menoleh. Dua pasang mata yang menatap Ruen masih penuh dengan tekad yang sama seperti biasa. "Ya, karena kondisi kakiku buruk seperti ini, aku harus datang lebih awal kan?" kata Sakayanagi. Setelah menjelaskan mengapa dia tiba terlebih dulu, dia menambahkan, "Lagi pula, sia-sia kalau tidak melihat pemandangan ini untuk terakhir kali," kata Sakayanagi. Itulah alasan mengapa dia keluar sedikit lebih awal untuk berjalan-jalan. Ia berbicara dengan nada yang penuh arti. Orang yang mengajaknya bertemu adalah Ruen. Sakayanagi hanya dipanggil olehnya. Pada awalnya, Sakayanagi berencana menunggu Ruen yang memulai percakapan terlebih dahulu. Namun Ruen tetap diam. Hal ini karena dia tidak bisa sepenuhnya membaca ekspresi dan sikap Ruen saat ini. Dia tidak bisa tahu apa perasaan yang ada di balik sikapnya. Jadi, Sakayanagi ragu apakah harus langsung membahas masalah utama atau tidak. Mencoba menilai apakah ini langkah yang tepat. Namun, melihat Ruen yang jelas-jelas meningkatkan kewaspadaannya, Sakayanagi malah memutuskan untuk sedikit membuka diri. "Terima kasih telah memberiku perpanjangan waktu sampai aku keluar dari sekolah secara sukarela. Butuh waktu untuk menyelesaikan apa yang belum kuselesaikan. Jadi itu sangat membantu," kata Sakayanagi. Sakayanagi bisa saja mengemasi barang-barangnya segera setelah ujian khusus akhir semester selesai dan meninggalkan sekolah bersama dengan Mezuno. Namun, setelah beberapa hari berlalu, Sakayanagi masih tetap di sini. Semua ini berkat izin yang diberikan oleh lawannya Ruen.
Jika pengunduran diri dilakukan sesuai dengan aturan ujian yang ditetapkan sekolah, maka pengunduran diri akan segera dilaksanakan sesuai prosedur. Namun, pengunduran diri Sakayanagi adalah keputusan pribadi antara dua siswa. Pengunduran diri sukarela yang disepakati di luar aturan sekolah. Karena tidak ada aturan jelas mengenai kapan pengunduran diri ini harus dilaksanakan, sekolah hanya bertindak sebagai wasit dalam perjanjian tersebut. Akhirnya, keduanya sepakat untuk menyelesaikan pengunduran diri dalam bulan ini, dan pihak sekolah juga memberikan persetujuan terhadap perjanjian ini. Kemudian setelah itu, Ruen berkata, "Kau tidak berpikir aku bersimpati, kan?" "Arah? Bukan begitu ya?" "Bukan. Itu justru lebih nyaman bagiku. Dengan memberikan waktu, kenyataan kau di dropout akan masuk secara mendalam di benak para siswa." Jawab Ruen. Maksudnya adalah, jika Sakayanagi menghilang begitu saja setelah ujian, maka para siswa di kelas A tidak akan merasakan betapa kerasnya kenyataan ini, dan tidak ada kejutan dengan hasilnya. Kemudian Ruen berkata lagi, "Oh, benar. Sekarang kalian sudah bukan bagian dari kelas A, kan?" Mengatakan itu, Ruen tertawa dengan berlebihan, sementara Sakayanagi membalasnya dengan senyuman kecil. "Begitu ya? Jadi semua ini untuk dirimu sendiri. Kalau begitu, terima kasihnya aku tarik kembali," jawab Sakayanagi sambil tersenyum. Meskipun sedang diprovokasi, Sakayanagi tetap mempertahankan sikap tenangnya yang membuat Ruen tertawa sinis dan memasukkan tangannya ke saku. Melihat sikap Ruen itu tidak langsung membahas inti masalah, Sakayanagi tampaknya mulai menyadari situasinya. Untuk mempermudahnya berbicara, Sakayanagi dengan lembut mendorong Ruen untuk berbicara. "Sesuai kesepakatan, aku akan segera meninggalkan sekolah ini. Jadi, ada hal apa yang ingin kamu tanyakan?" tanya Sakayanagi. Dari sikapnya yang tidak langsung ke intinya, Sakayanagi yang telah menebak apa yang ingin dibicarakan dengan lembut menyuruh Ruen berbicara. Kemudian Ruen yang mendengar itu berkata, "Sebelum kamu dengan menyedihkan pergi dari sekolah, ada sesuatu yang ingin kupastikan." Mengatakan itu, Ruen yang dianggap telah menunjukkan simpati kembali berulah dan berkata dengan nada provokatif, "Jangan ragu untuk bertanya. Jika itu adalah sesuatu yang aku dapat jawab, aku akan dengan senang hati menjawabnya," kata Sakayanagi. Namun Ruen, yang seharusnya sudah siap dengan pertanyaannya, akhirnya membuka mulutnya, tapi kemudian menutupnya kembali. Ruen merasa ini sedikit berbeda dari sebelumnya. Di luar keinginannya, kata-katanya tidak langsung keluar. Dan hal yang ingin ditanyakan adalah sesuatu yang hanya bisa diketahui di sini, dan hanya bisa dipahami sekarang. Apakah benar-benar perlu untuk mengkonfirmasi hal ini, atau sebenarnya tidak perlu sama sekali? Meskipun jawabannya sudah jelas, saat melihat Sakayanagi di hadapannya, dia malah mulai ragu. Untuk menyembunyikan keraguannya, Ruen melangkah maju dan melewati Sakayanagi. Kemudian, tepat saat mereka berdua berdiri membelakangi satu sama lain, Ruen berhenti lagi. Kemudian Ruen berkata, "Untuk seseorang yang akan putus sekolah, kau tampak sama seperti biasanya. Apa kau hanya bermaksud sok kuat?" "Entahlah, bagaimana aku sekarang di matamu?" tanya Sakayanagi. Mengatakan itu, Ruen berpikir sejenak. Tidak ada yang berubah. Wanita kurang terbuka sampai akhir, itulah kesan jujur Ruen. Tapi karena Sakayanagi yang tidak mau melepaskan sikap kuatnya, Ruen merasa tidak bisa menunda lebih lama lagi. Ada hal yang harus ditanyakan, ada hal yang harus diungkapkan. "Aku tidak terima dengan pertandingan itu," kata Ruen. Hanya untuk mengucapkan itu saja, Ruen merasa kesulitan. Selama ini, perasaan seperti ini tidak pernah ada dalam benaknya. Sebuah pengalaman yang belum pernah dia rasakan sebelumnya, seolah-olah menariknya keluar ke permukaan ke terang benderang. Di sisi lain, Sakayanagi yang mendengar itu berkata, "Tidak setuju? Bukankah hasilnya sudah sangat jelas?"
kata Sakayanagi. Jangan banyak bicara. Di akhir ujian itu, aku sudah mengaku kalah. Dengan sedikit penyesalan, Ruen berusaha menerima kenyataan bahwa dia kalah melawan musuh tangguhnya. Dia juga berusaha menerima kenyataan bahwa dia harusnya mundur dari sekolah. Namun, hasilnya justru berbalik. Untuk memaksanya menerima semuanya tanpa keberatan, sungguh sangat sulit bagi Ruen. Namun, kata-kata yang tidak diharapkan datang dari Sakayanagi. Kau menggunakan seluruh kekuatanmu dan memutuskan pertarungan sudah berakhir, lalu meninggalkan panggung pertandingan. Tapi itu hanya keputusanmu yang terburu-buru. Pertandingan saat itu belum benar-benar berakhir, kata Sakayanagi. Mendengar itu, Ruen berkata, meski begitu, kali ini berbeda. Jika itu hanya antara kau dan aku akan menerimanya. Tapi pesan Ainokoji telah mengecewakan hasilnya. Apa kau berharap untuk aku menerimanya begitu saja? Kata Ruen. Terima atau tidak, begitulah hasilnya. Tidak ada yang berubah, jawab Sakayanagi. Orang yang berbicara dengan logika dan orang yang berusaha melawan logika. Kemudian Sakayanagi berkata lagi, ya, meski ku bilang begitu, aku mengerti perasaanmu, Ruen-kun. Tanpa mengetahui mengapa aku menerima kekalahanku sendiri, rasanya seperti ada tulang kecil yang tersangkut di tenggorokanku, kata Sakayanagi. Dalam situasi di mana kekalahan sudah 99% pasti, keadaan bisa berbalik. Tidak diragukan lagi, semua ini disebabkan oleh pesan dari Ainokoji yang didengar Ruen. Namun bagi Ruen, justru pesan dari Ainokoji itu yang menimbulkan kecemasan. Ruen tidak mengira hanya satu pesan saja dapat membalikkan keseluruhan pertandingan. Kemudian Ruen berkata lagi, kalau kau mau menang, kau bisa menang saat itu. Tapi mengambil resiko yang dikeluarkan dari sekolah dan membiarkan Hashimoto pengkhianat itu lolos, pesan apa yang bisa mengubah tekadmu seperti itu? Tanya Ruen. Hal seperti ini hanya bisa dijawab dengan bertanya langsung pada Ainokoji atau Sakayanagi. Meskipun aku pikir cukup menarik membuatmu merasa tidak nyaman seperti ini, tapi karena sudah mengatakan bahwa akan menjawab segala pertanyaan yang bisa dijawab, izinkan aku memberitahumu. Setelah mengucapkan kalimat itu, Sakayanagi mengenang kembali dirinya saat ujian khusus. Dan sebuah senyuman sinis muncul di wajahnya. Ekspresi itu tentu saja tidak bisa dilihat oleh Ruen yang sedang membelakanginya. Mungkin inilah ekspresi yang keduanya tidak ingin satu sama lain lihat. Kemudian setelah itu Sakayanagi berkata, pesan yang aku terima dari Ainokoji-kun melalui dirimu dan Hashimoto-kun isinya tentang masa depan yang digambarkan oleh Ainokoji. Hah? Mengatakan itu, Ruen tidak mengerti maksud Sakayanagi. Melihat itu, Sakayanagi berkata lagi, masa sekolah Ainokoji-kun tersisa 1 tahun lagi. Apa yang dia inginkan bukan aku, tapi justru kamu, Ruen. Kalau harus memilih siapa di antara kita yang keluar dari sekolah, dia ingin bertarung dengan Ruen Kakeru, bukan dengan Sakayanagi Arisu, kata Sakayanagi. Inilah pesan yang disampaikan oleh Ainokoji kepada Sakayanagi. Ruen yang mendengar itu berkata, jadi, kamu memilih mengalah karena alasan ini? Mengikuti keinginannya mengakui kekalahan sendiri. Bahkan bukan hanya tidak menyelesaikan masalah dengan Hashimoto, malah memilih untuk melepaskannya. Itu tidak mungkin, kata Ruen. Setelah mendengar pesan tersebut, Ruen belum sempat memutuskan apakah akan menerima atau tidak, tetapi emosi kemarahan langsung muncul dalam dirinya. Kemarahannya bukan dikarenakan pada Ainokoji yang ikut campur, melainkan pada pemikiran Sakayanagi yang terlalu naif. Jika aku diberi pesan seperti itu, aku pasti akan menganggapnya angin lalu. Lalu melanjutkan untuk menghancurkan si brengsek Hashimoto itu, dan dengan diakhiri pergi menghajar Ainokoji. Mana mungkin aku membiarkannya mencapai tujuannya, kata Ruen.
Mendengar itu, Sakanagi berkata, "Kamu mungkin memang akan melakukan itu. Ya, setelah semua, tapi kamu lebih naif dari yang kamu kira." Hah? Memang, kalau pesan itu disampaikan langsung oleh orang lain, bukan oleh kamu dan Hashimoto, mungkin aku akan sama seperti kamu. Tidak akan memilih untuk mundur dari pertandingan ini, jawab Sakanagi. Sakanagi terus berbicara sambil memikirkan kembali percakapannya dengan Hashimoto selama ujian khusus akhir semester. Kemudian berkata lagi, "Justru karena pesan itu tersembunyi, aku memutuskan bahwa memahami maksudnya adalah pilihan terbaik." Mendengar itu, Ruen berkata, "Aku benar-benar tidak mengerti apa yang kamu maksud." "Ya, aku rasa ini mungkin hanya aku yang bisa mengerti," jawab Sakanagi. Kondisi yang sulit dimengerti membuat Ruen berbalik dan mengerutkan dahinya. Meskipun Sakanagi tidak menoleh, dia bisa membayangkan ekspresi Ruen dan tersenyum kecil. Kemudian Ruen berkata, "Mungkin ini juga ekspresi yang tidak ingin kita berdua tunjukkan ya." Tentu saja, aku juga tidak sepenuhnya menerima semuanya. Sejujurnya, setelah itu aku tidur sepanjang hari di tempat tidur untuk bisa pulih, jawab Sakanagi. Dengan kata lain, hanya butuh setengah hari dan dia bisa bangkit kembali. Mendengar itu, Ruen berhenti sejenak, tak lama kemudian berkata dengan ragu, "Bukankah kau yang lebih layak melawan Enokoji?" Ruen awalnya tidak berniat mengungkapkan hal-hal yang merendahkan dirinya. Namun setelah mendengar alasan yang begitu absurd dari Sakanagi, dia tidak bisa menahan diri. Mendengar itu, Sakanagi berkata, "Aku paham. Kamu merasa tidak puas karena tidak bisa langsung berjuang untuk kesempatan itu. Tapi meskipun aku mengalahkanmu dengan paksa..." "Tidak, mari kita hentikan diskusi spekulatif ini," kata Sakanagi yang menghentikan kata-katanya. Mendengar itu, Ruen yang berdiri di belakangnya tidak menerima hasil pertandingan ini. Saat itu, Sakanagi menyadari bahwa ketidakmampuan Ruen untuk menerima hasil ini jauh lebih berat dari yang dia duga. Sakanagi sebelumnya berpikir bahwa apapun prosesnya, Ruen akan merasa senang hanya karena kemenangan. Namun, dalam hal ini, penilaiannya salah. Hanya ada satu hal yang Ruen sangat berterima kasih dengan melakukannya. "Memberikan pesan dari Enokoji padamu adalah sebuah kesalahan," kata Ruen. Huhuhu. Tawa Sakanagi. Mendengar Sakanagi tertawa, Ruen berkata, "Apa yang lucu? Kamu tidak sadar. Justru karena pesan itu, kamu mengakhiri dirimu sendiri. Tidak ada orang yang meminta orang itu untuk ikut campur. Tapi dia malah mengubah arah hasil pertandingan. Seharusnya aku tidak peduli dengan apapun dan hanya bertarung untuk diriku sampai akhir," kata Ruen. "Lalu, kalau dariku dan menerima kekalahan?" tanya Sakanagi. "Jangan sembarangan memutuskan. Asalkan aku menggunakan hak pengkhianat dengan efektif, mungkin aku bisa mengalahkanmu," jawab Ruen. Pada saat itu, jika tidak ingin menyampaikan pesan tersebut, Ruen akan menggunakan kartu itu pada saat yang tepat yang dia pilih. Meski terkesan sepele, dia memang membawa kelemahan tertentu dalam pertarungan itu. Sakanagi yang mendengar itu berkata, "Begitu ya, memang. Tapi meskipun kamu mempertahankan hak pengkhianat itu dan menggunakannya sebagai strategi, aku yakin tidak akan kalah," kata Sakanagi yang artinya bukan mungkin kalah, melainkan tidak akan kalah. Sakanagi sangat yakin bahwa dia dapat menangani apapun yang dilakukan Ruen dengan hak pengkhianat itu. Namun, argumen ini jelas merupakan dua garis yang tidak akan saling bertemu dan akhirnya mereka berhenti. Kemudian setelah itu, Sakanagi memandang ke arah sekitarnya beberapa kali, kemudian berkata pada Ruen, "Kau sekarang dalam kebimbangan lebih dari yang kubayangkan.
Apa kau pikir mampu mengalahkan Enokoji-kun dengan keadaan seperti itu? Mengalahkannya? Tentu saja aku akan mengalahkannya. Itulah kenapa aku berdiri di sini sekarang, jawab Ruen. Begitukah? Tapi, apakah kamu benar-benar merasa bisa mengalahkannya dalam sisa waktu setahun ini? Tanya Sakayanagi. Tentu saja, jawab Ruen. Benarkah? Tapi langkahmu sekarang terlihat sedikit goyang. Aku rasa Enokoji-kun mungkin juga akan merasa hal yang sama kalau dia melihat dirimu sekarang, kata Sakayanagi. Secara logika, mendengar pesan tidak masuk akal seperti itu dari Enokoji, penolakan atau ketidaksukaan adalah hal yang wajar. Namun, Sakayanagi justru dengan kegembiraan yang tulus membicarakan tentang Enokoji. Meskipun Ruen tidak memahami rinci di balik semua ini, setidaknya dia mengerti bahwa cinta Sakayanagi adalah cinta yang tulus, cinta yang melampaui perhitungan keuntungan dan kerugian. Karena itu, Ruen berkata, "Apa yang kamu kagumin tentang Enokoji, itu urusanmu. Tapi aku tetap tidak terima. Itu saja." Mendengar itu, Sakayanagi berkata, "Jadi kau tidak terima ya? Kau telah berbicara dengan sangat baik sejak beberapa menit yang lalu. Bukankah keyakinanmu itu tentang menggunakan segala cara untuk menang? Saat Enokoji-kun menginstruksikanmu untuk menyampaikan pesan padaku, kau tidak bisa mengabaikannya, dan kemampuanmu untuk mendominasiku tidaklah cukup baik. Kemampuanku untuk mengetahui isi pesan dan menerima kekalahan saja tidaklah cukup. Bukankah hanya itu saja? Dari segi hasil, Ruen adalah pemenang. Tapi saat ini, Sakayanagi yang dianggap kalah lebih menerima keadaan ini. Hal ini yang membuat Ruen sangat marah. Dia tahu alasan sebenarnya yang membuatnya kesal. Apa yang dikatakan Sakayanagi adalah benar. Kemudian Sakayanagi berkata lagi, "Tolong jangan bandingkan dia dengan orang bijak atau suci. Enokoji-kun bertindak berdasarkan egoisme. Selama itu demi dirinya. Orang lain hanya dianggap pion yang bisa dibuang begitu saja. Aku dan Ruen-kun mungkin memiliki beberapa kesamaan, tapi kita jauh dari bisa dibandingkan dengan dia." Sikap Enokoji-kun ini sangat murni, tanpa keraguan, berasal dari hati yang sejati, dan dia akan terus berkembang di sekolah ini. Dia telah menemukan tujuannya. Demi tujuan itu, dia bisa menyakiti siapa saja, mengeluarkan siapa saja dari sekolah, bahkan mengendalikan kemenangan dan kekalahan orang lain dengan tenang. Itulah Enokoji Kiyotaka. Seperti namanya, dia akan memanfaatkan segala sesuatu yang bisa dimanfaatkan, baik itu perasaan cinta seseorang yang samar atau hubungan khusus. Semua itu hanya alat untuk digunakan demi kemenangan dirinya sendiri, kata Sakayanagi. Sebenarnya, dalam hidup Ruen sampai saat ini, dia juga berjuang dengan cara yang sama, mengikuti kehendaknya sendiri. Namun, bahkan di bidang yang dia kuasai, Enokoji bisa dengan mudah melampaui dirinya. Enokoji melakukan dengan sempurna tanpa celah. Namun, meski memikirkan itu, Ruen tidak bisa langsung mengatakannya. Bisa-bisa kau punya perasaan mendalam dengan orang yang otaknya rusak kayak dia, kata Ruen. Aku bisa dengan bangga mengatakan bahwa perasaanku terhadap Enokoji tidak akan kalah dari siapapun, jawab Sakayanagi seperti seorang anak yang pamer mainan dengan senyuman sombong di wajahnya. Kemudian Sakayanagi berkata lagi, "Aku mengerti kok, perasaan tidak suka itu." Kata-kata ini adalah ucapan Sakayanagi kepada Ruen, sebagian juga seolah untuk dirinya sendiri. Itu karena dia belum menyerah pada kemungkinan Enokoji memandangnya dengan cara yang istimewa. Itu karena Enokoji juga pernah membayangkan masa depan di mana Sakayanagi menang. Dia mempertimbangkan berbagai kemungkinan dan mempersiapkan diri untuk segala perkembangan yang mungkin terjadi. Enokoji juga menyiapkan berbagai pilihan, merencanakan berbagai cara untuk menangani setiap situasi. Memikirkan itu, Sakayanagi berkata pada Ruen, "Termasuk akhir dari kejadian ini,
Bahkan kamu merasa bingung sekarang, itu semua sudah ada dalam perhitungannya. Jika perhitungannya salah, mungkin dia tidak mengira bahwa kamu akan runtuh begitu saja dan kehilangan taringmu yang digunakan untuk bertarung hanya karena hal sekecil ini, kata Sakayanagi. Kau tidak selemah itu, kan? Maksud Sakayanagi yang memberi senyuman di belakang. Sakayanagi dengan tajam menyadari bahwa perasaan Ruen saat ini dan merasa iri dengan kejujuran tersebut. Kemudian setelah itu Sakayanagi berkata, ternyata cukup disayangkan ya, tidak bisa terus menonton aksi Ainokuji-kun dari kursi khusus. Mendengar itu, Ruen berkata, kalau begitu, bukankah ini saatnya kau membungkukkan kepalamu kepadaku dan memohon untuk tetap tinggal di sini? Kata Ruen. Faktanya, Sakayanagi belum benar-benar dikeluarkan dari sekolah. Sayangnya, aku tidak punya rencana seperti itu. Barang-barangku sudah dibungkus. Lagi pula, pengalaman kali ini adalah pelajaran yang sangat berharga bagiku. Aku malah membuka wawasan baru, jawab Sakayanagi. Berbeda dengan Ruen yang bingung, Sakayanagi sudah siap untuk langkah selanjutnya. Mendengar itu, Ruen berkata, sayang sekali, kalau kamu mau menempelkan dahimu di tanah dan meminta maaf, aku bisa coba untuk berbicara dengan kepala sekolah. Membatalkan taruhan ini bukan hal yang tidak mungkin. Mari kita tidak melakukan tindakan yang tidak bijak seperti itu, kata Sakayanagi yang tetap teguh tak tergoyahkan. Kemudian Sakayanagi berkata lagi, tetap saja, aku tidak menyangkal kau mulai memprovokasi begitu kita bertemu. Kupikir kau akan bahagia dengan hasil ini, tapi... Mengatakan itu, Sakayanagi tersenyum dengan ekspresi sedikit menyesal. Hanya ujian khusus di akhir tahun yang pengecualian. Itu yang aku pikirkan, jawab Ruen. Tujuan awalnya tetap tidak berubah. Sejak awal hingga akhir, Ruen berniat mengalahkan Sakayanagi dengan cara yang adil. Karena dia yakin bisa mengalahkan Sakayanagi, itulah yang memberi dia rasa percaya diri yang tak tergoyahkan. Namun Sakayanagi juga mengalahkan Ruen dengan cara yang sama. Meski dia hampir kalah, Ruen sangat kecewa dengan prosesnya. Merasa seperti itu, Ruen berkata pada Sakayanagi, bagaimana aku harus memahami perasaan ini? Aku belum pernah merasakan hal ini sebelumnya. Kemenangan adalah kemenangan. Aku seharusnya bahagia seperti yang kau katakan. Itulah yang kupikirkan selama ini. Tapi sekarang aku merasa bingung, kata Ruen. Bagi Sakayanagi, sangat mudah membiarkan Ruen tetap seperti itu. Namun saat ini, Sakayanagi benar-benar ingin mendukung Ruen. Sakayanagi pun berkata, kalau begitu, izinkan aku mengajarimu apa yang harus dilakukan. Kalau kamu masih belum bisa menerima kenyataan kemenangan, apakah tidak lebih baik mundur dan mengundurkan diri? Hah? Respon Ruen saat mendengar kata-kata Sakayanagi. Bukankah begitu? Jika kamu memang ingin kalah dariku, mulai sekarang kamu bisa melakukannya. Jika kamu memilih untuk mundur lebih dulu daripada aku, itu jelas adalah kekalahan. Mengatakan itu, Sakayanagi ingin memberitahu Ruen bahwa kekalahan itu selalu dekat, ada di sekelilingnya, dan siap untuk dipilih kapan saja. Kemudian Sakayanagi menoleh dan bertatap muka dengan Ruen yang menggeramkan matanya lalu tersenyum dan berkata, iya, sejujurnya aku cuma menggodamu saja. Setelah berkata begitu, Sakayanagi dengan sikap seorang pembimbing menunjukkan arah bagi Ruen yang bingung. Melawan Ainokuji-kun berarti kamu harus menghadapi kontradiksi dalam dirimu sendiri. Dia adalah orang yang tidak bisa dinilai dengan standar biasa. Jika kamu tidak bisa mengubah kontradiksi itu menjadi senjata, kamu tidak akan bisa melawannya. Bahkan, aku pun merasa aku telah salah menilai dia, kata Sakayanagi. Kata-kata Sakayanagi mempunyai bobot karena dia telah mencintai dan melihat Ainokuji-kun lebih dari orang lain. Kemudian Sakayanagi berkata lagi, aku tadi bilang soal mundur dengan sukarela itu serius.
Ruen bisa memilih untuk kalah kapan saja, tapi kamu beruntung sudah menang. Karena itu, kamu masih memiliki hak untuk terus bertarung. Orang yang dengan mudah menyerahkan hak itu hanya bisa disebut bodoh, kata Sakayanagi. Ruen sebenarnya tidak berniat untuk menyerah. Dia hanya merasa bingung. Melihat Ruen yang masih bingung, Sakayanagi berkata lagi, "Kamu tidak punya pilihan selain terus berjuang. Dan kau tidak punya pilihan selain merasa bimbang. Ada hal-hal yang hanya bisa diperoleh dengan menjalaninya. Suatu saat itu demi dirimu sendiri. Namun, aku tidak bisa menjamin apa yang menunggumu di ujungnya adalah harapan," kata Sakayanagi. Saat ini, kekuatan Ruen tidak dapat dibandingkan dengan Ainokoji. Terlepas dari bagaimana Ruen memandang kenyataan ini dengan toleransi, hal itu tidak akan berubah. Lalu Sakayanagi berkata lagi, "Sementara kau sedang berjuang, aku menantikan hari di mana aku bisa bertanding ulang dengannya." Mendengar itu, Ruen berkata, "Apa kau akan terus mengejarnya meskipun Ainokoji berkata dia sudah tidak membutuhkanmu lagi?" Tanya Ruen. "Tentu saja. Meskipun saat itu aku memang berhenti sejenak, hatiku tetap tidak berubah. Haruskah aku mengulanginya? Bagi aku, Ainokoji adalah sosok yang istimewa," jawab Sakayanagi, kemudian diam sejenak. Sakayanagi tersenyum, seolah setengah tersenyum setengah tidak. Kemudian Sakayanagi berkata, "Meskipun sekarang kamu terlihat lemah, tampaknya hatimu belum mati." Aku juga pernah merasakan penghinaan serupa di sekolah ini. Itu semua berkat pengalaman-pengalaman itu, jawab Ruen. Jika bukan karena pengalaman-pengalaman itu, mungkin Ruen tidak akan sampai di titik ini. Ini bisa dibilang semuanya adalah hasil dari pengaruh Ainokoji. Kemudian setelah itu Sakayanagi berkata, "Aku akan memberi satu nasihat terbaik untukmu. Kamu harus mengerti, sendirian kamu tidak akan bisa mengalahkannya." "Itu nasihatmu? Jangan buat aku tertawa," kata Ruen. Mendengar respon Ruen, Sakayanagi berkata, "Kamu seharusnya sangat paham betapa tingginya dinding manusia yang dimiliki Ainokoji. Meskipun kamu telah berkembang dalam 2 tahun hidup di sekolah ini, kamu tetap tidak bisa melampaui tembok tersebut. Kamu mungkin berpikir keberanian dan trikotor adalah senjatamu yang tak tertandingi. Tetapi di mata Ainokoji-kun, kamu hanya terlihat seperti anak kecil yang mencoba tampak berbahaya. Apa yang tidak bisa kamu lakukan, Ainokoji-kun bisa melakukannya dengan mudah. Apa yang kamu lakukan dengan baik, dia bisa melakukannya jauh lebih baik," kata Sakayanagi. "Lalu, apa yang harus aku lakukan?" tanya Ruen. "Kau harus merubah cara berpikirmu, Ruen. Dan kau harus belajar berpikir lebih fleksibel. Hampir tidak mungkin mengalahkan Ainokoji Kiyotaka yang hampir sempurna. Menyerang di depan secara langsung tentu saja bisa. Tapi bahkan skema cerdik pun tidak akan berhasil. Jadi, biarkan aku menciptakan kelemahan khusus untuknya," kata Sakayanagi. Mendengar itu, Ruen berkata, "Kau menciptakan kelemahannya?" "Iya. Hal itu mungkin bisa terjadi suatu hari nanti. Sebalik apapun kecerdasan seseorang, tidak, justru karena kecerdasan itulah dia memiliki kelemahan yang tidak terduga," jawab Sakayanagi. Nasihat ini datang dari keinginan Sakayanagi untuk membalas dendam pada Ainokoji yang telah menyatakan buruk padanya. Dia yakin dia dapat mengendalikan pikiran Ainokoji sama seperti dia mengendalikan kemenangan dan kekalahan dengan menggunakan pesan yang tidak dapat diterima oleh siapapun kecuali dirinya sendiri yang merupakan seorang jenius. Di sisi lain, sekali lagi, Ruen merasa Sakayanagi lebih hebat darinya. Tapi kali ini, dia dengan terpaksa menelan kata-katanya kembali. Sakayanagi yang melihat itu berkata, "Ruen-kun, terkadang merasa bingung tidak masalah. Selama kamu tidak menyerah, jalan baru akan terbuka pada akhirnya." Mendengar itu, Ruen berkata, "Cih,
Jangan bicara seolah-olah kamu bisa membaca pikiran orang lain. Kamu pikir kamu Ainokoji? Itu adalah pujian tertinggi untukku kan? Jawab Sakayanagi sambil tersenyum. Setelah mengatakan itu, Sakayanagi mengetuk tanah dengan tongkatnya, kemudian berkata, "Sudah hampir selesai kan? Aku masih ada jadwal lain setelah ini. Apa rencanamu setelah pergi dari sini?" Tanya Ruen. "Aku sudah diberitahu tentang sekolah tempat Masumi pindah. Aku bermaksud untuk berkunjung ke sana terlebih dulu, sekaligus meminta maaf," jawab Sakayanagi. "Dia pasti akan terkejut dengan kedatanganmu," kata Ruen. "Ya, begitulah dia. Hal pertama yang kudengar pasti helahan nafasnya," jawab Sakayanagi. Setelah itu, Sakayanagi mulai melangkah pergi, kemudian berkata pada Ruen untuk terakhir kalinya, "Sampai jumpa lagi. Sebelum itu, jangan sampai mengecewakan dengan mundur secara memalukan ya," kata Sakayanagi. Sakayanagi dan Ruen selalu berada dalam hubungan bermusuhan. Bisa dibilang, Ruen selalu mempertahankan sikap yang sama, tidak peduli siapa yang dia hadapi. Namun saat ini, ada perasaan kehilangan yang aneh menyelubungi dirinya. Setelah ujian khusus di akhir tahun, Ruen mengaku bahwa Sakayanagi adalah lawan yang tangguh. Ini adalah perubahan besar baginya. Meski dia bisa menyebutnya sebagai rival dan kehilangan sosok itu, selanjutnya Ruen harus menghadapi Ainokoji seorang diri. Sebelum nafas Sakayanagi menghilang sepenuhnya, Ruen tidak sekalipun menoleh ke belakang. Namun, tak lama kemudian, sebuah pertanyaan baru muncul dalam pikirannya. "Hah?" Dia secara naluri menoleh ke belakang. Namun tentu saja, sosok Sakayanagi sudah tidak ada. Lalu Ruen berkata, "Sampai jumpa lain kali." Tidak ada lain kali. Apa dia merasa sedih karena kalah? Tapi, tidak ada gunanya memikirkan orang yang meninggalkan sekolah ini. Jadi dia berhenti mencurigai. Ruen tetaplah Ruen, yang dimana dia sangat menantikan pertarungan di kelas 3 nanti. Sekarang setelah Sakayanagi pergi, Ruen merasa dia harus berkonsentrasi melawan Ainokoji. Suka tidak suka, meskipun kembali ke panggung persaingan setelah mendapatkan poin kelas yang cukup berat, namun poin kelasnya saat ini hanya sekedar pajangan. Jika tidak mengalahkan Ainokoji, Ruen tidak akan bisa masuk ke kelas A. Walaupun keraguannya belum hilang semuanya, kabut yang mengelilinginya sudah hilang. Selagi merasa sedikit berterima kasih kepada Dewi kecil yang tidak mengenal belas kasih, Ruen menerima fakta kalau kekuatannya berada di luar kemampuannya saat ini, dan dia akan mengubah fakta itu dalam 1 tahun. 1 tahun, hanya 1 tahun. Itu bagus, kata Ruen dalam hatinya. Bagi Ruen Kakeru, tahun terpenting dalam hidupnya sampai saat ini akan segera dimulai. Sampai di sini dulu video part ke-1 dari volume 12.5. Jika kalian perlu part kedua, kalian itu bisa subscribe, like, dan komen yang mengandung diskusi. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.